Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, hari ini tanggal 22 Oktober dirayakan di seluruh dunia sebagai Hari Minggu Misi. Hari Minggu Misi itu dengan pendek adalah hari Minggu di mana umat beriman di seluruh dunia diingatkan tentang tugas yang kita semua dapat dari Allah untuk berdialog dengan dunia. Karena kita masih tinggal di dunia, jadi kita mesti belajar mendengarkan dunia dan berdialog dengan dunia. Isi dialog kita ialah menuturkan atau bercerita tentang kebaikan Allah dan mengajak dunia untuk mempercayakan diri kepada Allah yang maha baik yang kita tuturkan dengan kata-kata kita itu. Ya, itu arti inti dari Minggu Misi. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, dengan berdialog dengan dunia, dengan mendengarkan dunia, kemudian kita menyampaikan inti iman kita kepada dunia, maka kita perlu beberapa bantuan sehingga kita dapat melakukan dialog dengan baik. Dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Perjanjian Lama, ada satu cerita tentang dialog antara Allah dengan seorang raja kafir namanya Kores. Kores ini adalah seorang raja dari Persia. Pada zaman itu orang Israel dibuang menjadi tawanan di Babilonia. Babilonia itu daerah di sekitar Persia itu yang sekarang kita kenal dengan nama Irak. Israel ditawan di sana. Nah, sekarang Allah itu memperhatikan kesedihan, kesusahan dari umat Israel karena mereka tidak tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan, tetapi sekarang mereka tinggal di tanah asing, di tanah tawanan. Mereka menjadi orang tawanan. Maka Tuhan itu sangat memperhatikan keluh kesah mereka. Maka terjadilah perundingan antara Allah dengan Kores. Walaupun Kores ini orang kafir dan dia adalah raja Persia yang berkuasa pada saat itu, tetapi Tuhan membuat perundingan yang baik sekali dengan Kores, dan hasil dari perundingan itu adalah Kores mengizinkan orang-orang Israel untuk pulang ke tanah terjanjinya. Dia mengizinkan mereka bukan hanya untuk pulang ke tanah terjanjinya, tetapi juga pulang untuk membangun bait Allah. Dan nanti pengganti Kores ini adalah namanya Darius, Raja Darius, juga Raja Persia. Tetap Tuhan membuat perundingan sehingga umat Israel itu pelan-pelan pulang kembali, tidak lagi menjadi tawanan, diizinkan pulang membangun bait Allah, bahkan mereka dibantu dengan emas dan perak dari orang-orang Persia. Nah, itulah hasil perundingan yang baik sekali. Nah, tadi di dalam Injil kita dengar lagi ada satu perundingan antara orang Farisi, pengikut-pengikut orang Farisi, pengikut-pengikut Herodes, dan Yesus. Tetapi perundingan ini adalah perundingan jebakan, perundingan yang menjerat. Mereka coba membuat suatu rapat bersama Yesus, tetapi maksud untuk menjerat Yesus. Lalu mereka menemukan alasan untuk menuduh Yesus. Nah, di dalam perundingan itu mereka bicara tentang pajak. Jadi pajak bukan hanya baru ada pada zaman kita,
pada zaman Tuhan Yesus juga sudah ada pajak. Bahkan Tuhan Yesus membayar pajak. Karena pada satu ketika dia tanya kepada Petrus, Petrus, apakah kita sudah bayar pajak? Petrus bilang belum. Nah, Tuhan bilang kepada Petrus, pergi mancing. Ikan pertama yang engkau tangkap, buka mulutnya, ada koin di dalam. Ya, pakai itulah bayar pajak. Nah, jadi Petrus pergi mancing, dan ikan pertama dia buka mulutnya, ada dinar di dalam. Nah, itulah yang dipakai untuk membayar pajak. Jadi Yesus membayar pajak. Nah, diskusi mereka pada waktu itu adalah tentang pajak. Pajak yang berlaku di Israel pada waktu itu, Ibu Bapak, kita ingat bahwa Israel itu dijajah oleh penjajah Roma. Maka penjajah Roma memberlakukan pajak kependudukan kepada orang Israel. Sedangkan kepada orang-orang Roma yang tinggal di Israel, mereka membayar pajak pendapatan seperti kita. Biasanya kita bayar pajak pendapatan. Orang Israel tidak bayar pajak pendapatan tagihan dari pemerintah Roma. Mereka hanya bayar pajak kependudukan. Ini yang mereka diskusi dengan Yesus. Padahal di dalam kehidupan beragama orang-orang Israel, mereka juga punya pajak yang kedua. Tadi pajak kependudukan dari pemerintah Roma. Dalam hidup beragama orang Israel, mereka punya pajak pendapatan. Itu ditagih oleh pejabat-pejabat bait Allah. Apa maksud pajak pendapatan? Itulah pajak yang dikumpulkan oleh orang-orang Yahudi yang punya tanah dan yang punya pendapatan. Mereka mesti bayar pajak pendapatan itu, disetor ke bait Allah. Nanti bait Allah mengatur bagaimana uang-uang itu dipakai untuk tolong orang miskin, atau orang susah, atau janda-janda, atau anak-anak yatim piatu. Nah, diskusi orang-orang Farisi dan kaum Herodian dengan Tuhan Yesus bukan pajak pendapatan, tetapi pajak kependudukan. Nah, orang-orang Farisi tidak mau bayar pajak kependudukan ini. Sebab apa? Kalau mereka bayar pajak kependudukan itu kepada pemerintah Roma, mereka khawatir jangan-jangan tanah suci, tanah yang mereka dapat sebagai ahli waris turun-temurun dari Abraham, tanah yang dijanjikan Tuhan berlimpah susu dan madu, mereka khawatir jangan-jangan pemerintah Roma rebut tanah suci ini. Maka mereka tidak mau membayar pajak kepada pemerintah Roma. Maka semua pemungut pajak itu mereka tidak suka. Mereka bilang, kamu menjual kita punya daerah, kamu menjual tanah kita, kamu tidak setia kepada bangsa kita, karena dengan menagih pajak setor kepada pemerintah Roma, kamu menjual negara kita, negeri kita. Nah, itulah yang mereka diskusi dengan Tuhan. Tetapi dengan maksud supaya mereka menjebak, supaya kalau Yesus salah jawab, mereka menuduh dia. Nah, Yesus bisa menjawab, setuju bayar pajak kepada kaisar. Tetapi kalau begitu, orang Farisi bilang, kamu penjahat karena kamu menjual bangsa kita. Karena bayar pajak berarti tagih dari orang Israel bayar kepada penjajah. Kalau Yesus bilang tidak boleh bayar pajak, dia akan dituduh ke pemerintah Roma. Jadi ini pertanyaannya benar-benar jebakan kepada Yesus. Nah, Ibu Bapak, kita melihat bagaimana Yesus punya jawaban luar biasa dalam Injil hari ini. Dia menjawab begini, beri kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus dianggap oleh orang-orang yang sedang berdiskusi dengan dia itu sebagai orang yang jujur, orang yang punya prinsip, dan dia tetap berpegang pada prinsip itu.
Prinsip Yesus adalah Allah yang nomor satu. Makanya dia berkata dengan kata-kata tadi. Tetapi sekalipun Allah nomor satu, Yesus tidak menutup matanya kepada perkara-perkara dunia. Makanya tadi dia katakan, beri kepada Kaisar. Apa yang wajib kamu beri? Pajak. Beri kepada Allah apa yang wajib kamu beri kepada Allah. Mengasihi dia, beribadah kepada dia, takut akan dia, berjalan di lorong-lorongnya. Itu maksudnya begitu. Nah, ibu bapak, kita adalah orang-orang yang masih hidup di dalam dunia ini, dan kita adalah orang-orang beriman pengikut Yesus. Jawaban Tuhan Yesus ini menjadi bekal bagi kita untuk berdialog dengan dunia. Kadang-kadang kita bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan dari dunia. Kenapa kamu jadi Katolik? Atau kita bertemu dengan orang Kristen, mereka bilang, kamu itu menyembah patung. Ada patung-patung banyak di dalam gereja. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan begini. Apakah boleh gereja berpolitik? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti begitu. Kadang-kadang menjebak kita, dan kita mesti hati-hati untuk memberi jawaban. Hari ini Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bagaimana caranya kita berdialog dengan dunia. Dia mengatakan kita mendengarkan dengan baik dan kita tidak boleh menolak dunia. Apa yang kita mesti buat adalah dua hal bersamaan. Satu, jangan pernah kita terlalu sibuk dengan urusan dunia lalu kita lupa akan Allah. Ini yang pertama. Arti dari beri kepada Kaisar, apa yang wajib kamu beri kepada Kaisar, apa yang beri kepada Allah, apa yang wajib kamu beri kepada Allah. Itu artinya jangan pernah kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia, urusan keluarga, cari nafkah, urusan ekonomi, urusan pergaulan, urusan perusahaan, urusan kantor, macam-macam. Jangan pernah kita terlalu sibuk sampai kita lupa akan Allah. Dan sebaliknya, jangan pernah kita terlalu berurusan dengan Allah dan agama, tetapi lalu kita lupa bahwa saya ada keluarga, saya harus menyekolahkan anak-anak saya harus cari nafkah, saya harus punya rencana-rencana untuk masa depan. Nah, dua ini harus jalan bersama-sama. Dan Tuhan Yesus mengajarkan itu dengan amat indah ketika dia mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini perkara Allah. Tetapi Tuhan Yesus menambah, berilah kami rejeki, ampunilah kesalahan kami, jangan masukkan kami dalam cobaan, bebaskan kami dari yang jahat. Ini perkara manusia. Tuhan tidak perlu rejeki. Kita yang perlu rejeki. Tuhan tidak buat salah. Kita yang berbuat salah. Tuhan tidak berbuat jahat. Kita yang berbuat jahat. Tuhan tidak perlu pengampunan. Kita yang perlu pengampunan. Nah, ibu bapak, dalam satu doa Tuhan menggabungkan perkara Allah, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan dia mempersatukan dengan berilah kami rejeki, ampuni kesalahan kami, jangan masukkan kami dalam cobaan, bebaskan kami dari yang jahat. Jadi kalau kita berdialog dengan dunia, itu menjadi prinsip kita, integritas kita. Kami berjalan menuju Allah, tetapi kami tidak menutup mata terhadap perkara-perkara dunia. Kami berjalan dengan mengurus perkara dunia, tetapi kami tidak menutup mata terhadap Allah yang menjadi tujuan kami.